baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Perkenalkan, saya Irma Yusnita, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Ridho Iskandar, selaku Kepala SMP Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Pak Ridho? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini saya mau minta waktunya sebentar, bisa Pak? Bisa Bu. Dalam rangka ini untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang telah Bapak lakukan di sekolah. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu, terima kasih. Kita sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah, pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan dalam melaksanakan tugas. Nah, sebagai yang saya lakukan adalah memahami kasus tersebut. Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah kasus tersebut merupakan rujukan moral? Baik, jadi terlebih dahulu dipahami dulu ya Pak mengenai dilema etika atau rujukan moral. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasus yang sama-sama benar, saya selaku kepala sekolah mempertimbangkan keputusan tersebut. Apakah keputusan tersebut merupakan kepentingan individu ataukah itu merupakan kepentingan kelompok sekolah bersama-sama, kemudian apakah itu mengandung nilai-nilai kebenaran, adakah rasa keadilannya, serta apa dampak yang terjadi dari keputusan yang kita ambil, seperti itu. Jadi yang berikutnya nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan dengan cara mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik merupakan segalanya dalam dunia pendidikan. Selain itu, saya juga mengadakan musyawarah, rapat bersama, diskusi dengan guru-guru dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapi. Jadi yang pertama mempertimbangkan kepentingannya, kemudian peserta didik tadi ya Pak ya, kemudian juga melakukan musyawarah bersama. Baik, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang sudah efektif dalam mengambil keputusan dilema etika, diantaranya kita dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, serta kita bisa membangun kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi meminimalisir, kemudian mengambil kebijakan yang baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ditemui dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, diantaranya hasil keputusan yang sudah kita ambil mungkin saja tidak bisa diterima oleh orang lain karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Selain itu sulitnya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru untuk dapat menerima keputusan yang sudah kita ambil. Karena apa? Karena kedua-duanya merupakan hal yang benar, seperti itu. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ini Pak dalam sebuah penyelesaian kasus ketika ada dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal seperti itu, atau bentuk dan prosedur apa yang dijalankan? Iya, saya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi jika terjadi suatu permasalahan, melalui musyawarah bersama dengan guru, diskusi bersama-sama, permasalahan tersebut langsung kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi tidak ada jadwal ya Pak sebenarnya. Nah,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Faktor yang membantu, mempermudah dalam mengambil keputusan, yang pertama itu kita harus menciptakan komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Kemudian juga kita sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin satuan pendidikan harus bisa mengelola emosi dan mengendalikan emosi yang sedang kita hadapi, seperti itu. Mengendalikan emosi dan komunikasi yang baik. Komunikasikan. Tadi juga apakah ini ya, tadi ada seseorang Pak yang dianggap yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang membantu dalam mengambil keputusan ya semua warga sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bermusyawarah, terus pendapat semua guru itu juga dipertimbangkan. Ya. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mungkin ada pembelajaran tertentu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini Pak, untuk dipetik pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan kita saat ini, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian juga kita bisa melakukan keputusan yang terbaik, kemudian lakukanlah musyawarah bersama dengan guru agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Biasa sekali Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat saya juga untuk pengalaman Bapak ya, untuk kedepannya. Baik Pak, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Irma, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Irma. Selamat siang Pak Baim. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Perkenalkan Pak, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kelapa. Saya Irma Yusrika. Dalam hal ini saya ingin sedikit bertanya-tanya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kira ada waktunya Pak? Baik, silakan. Oke. Baik Pak, yang pertama saya ingin tanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Irma. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, biasanya saya ketika bertemu dengan suatu kasus baik itu siswa ataupun dewan guru atau staf yang lainnya, saya lebih ke pendekatan secara personal. Jadi saya panggil, nanti saya dengarkan permasalahannya apa, kendala-kendala jika memang berkaitan dengan sekolah dan segala macamnya. Dari situ nanti saya bisa memutuskan bahwa ini masuk ke dilema etika, di mana ada yang, kalau dilema etika ini ada dua sisi yang benar ya, dari sisi satu dan sisi duanya. Yang satu lagi apakah dia masuk ke dalam itu nanti diputuskan seperti apa dengan solusinya. Baik, jadi lebih kepada pendekatan personal seperti itu ya. Baik, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Pak Baim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal bahwa secara kami ngobrol secara personal dengan yang bersangkutan didapatkanlah, oh ternyata ini masuk ke dilema etika ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
Saya lebih ke bagaimana melakukan pendekatan secara kepedulian ya. Jadi kita lihat bagaimana dari sisi beliau baik, dari sisi sekolah juga, karena kepentingannya pasti seperti itu ya. Kasusnya itu biasanya berkaitan dengan hubungannya dengan kegiatan di sekolah, tanggung jawab beliau sebagai guru atau mungkin tanggung jawab siswa sebagai pelajar, dan juga biasanya berbenturan dengan kepentingan pribadi atau keluarga gitu. Nah, jadi pengambilan keputusannya nanti bagaimana kita nyari solusi tengah, secara keluarganya baik, untuk tanggung jawab di sekolah juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, jadi dengan cara mengambil solusi tengah itu. Iya, betul. Betul ya, saya bijaksana sekali Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Kalau kita bicara tentang prosedur dan mengambil keputusan, sebelum saya memutuskan bahwa tadi kan saya sebutkan kemudian ambil yang bagian tengah ya, kita ambil solusi terbaik dari semua permasalahan. Saya biasanya pertama tadi saya bilang saya pengambilan secara personal, kami ngobrol empat mata. Setelah itu mungkin tidak bisa diputuskan secara langsung, jadi saya mencari referensi atau mencari solusi lah, penemuan solusinya bersama. Saya di sini alhamdulillah kami ada guru senior, jadi saya juga melibatkan guru senior, dan juga saya ada atasan saya kalau untuk ini pengawas sekolah, biasanya juga saya bawa ke beliau untuk menemukan solusi. Jadi ada beberapa yang terlibat dalam keputusannya, jadi tidak langsung dari Bapak sendiri. Lalu hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pikir pendekatan secara personal itu satu, itu penting. Ya, ngobrol istilahnya kita face to face dengan langsung dengan pelakunya. Kita maaf menyebutnya pelaku ya, atau pelaku lah kita sebutnya. Terus tadi berkoordinasi dengan beberapa pihak, yaitu mungkin kalau di dalam yang guru senior tadi sama dengan atasan pengawas tadi. Saya pikir itu menjadi poin penting dalam menemukan solusi. Baik Pak, berikutnya nih ada lagi yang saya tanyakan. Hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, dilema etika ini karena tadi saya bilang ini kan biasanya yang paling sering itu adalah berbenturan antara kepentingan orang banyak dengan kepentingan keluarga, yang dimana maksudnya seperti ini, sebagai guru dia punya tanggung jawab di sekolah untuk menjadi pendidik, tapi dia juga punya kepentingan di luar bersama keluarganya. Nah, yang seperti ini kadang-kadang jika bertemu dengan guru yang lebih mementingkan kepentingan dia pribadi dengan keluarganya, itu sebenarnya agak sulit. Dalam menemukan solusi secara cepat itu biasanya agak sulit ketika guru tersebut lebih ke condongnya lebih ke keluarga, jadi tidak memikirkan tugas dia, kira-kira seperti itulah, dia lebih ke keluarga. Itu biasanya agak sulit untuk menemukan solusi. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya yang seperti apa yang dijalankan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa biasanya saya tidak langsung melaksanakan apa-apa itu. Jadi ketika bertemu dengan kasus-kasus, biasanya saya panggil ya, cepat langsung bisa lebih cepat lebih baik karena kasus tersebut. Saya panggil, namun tidak hari itu biasanya, karena tadi setelah saya ngobrol banyak dengan yang bersangkutan, ditemukanlah ternyata masalahnya seperti ini gitu ya. Saya komunikasi dulu dengan yang saya bilang tadi, dengan guru senior, nanti kan saya dengar bagaimana pendapat beliau. Terus juga saya berkomunikasi dengan pengawas. Mungkin kalau tidak bisa secara langsung, saya biasa via telepon ke pengawas. Dari hasilnya nanti ya istilahnya mungkin tidak pada saat itu, namun besok atau lusanya
itu langsung saya ambil lagi yang bersangkutan untuk berbicara dengan solusi lah. Jadi tidak selesai pada saat itu ya Pak? Iya benar, tidak selesai pada hari itu tidak. Jadi itu pakai ada jadwalnya atau gimana Pak? Kalau jadwal tertulis saya biasanya tidak pernah. Namun karena tadi kan saya betul ngobrol dengan guru senior dan pengawas tadi, bisa memerlukan 1-2 hari lah gitu ya. Tapi itu tidak terjadwal, maksudnya saya tulis itu tidak saya tulis. Jadi ketika saya sudah ketemu dengan solusinya, baru saya ambil kembali. Khusus yang ada bermasalah saja Pak ya? Oh iya. Baik Pak. Selanjutnya ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Bapak? Guru senior dengan atasan saya yang pengawas tadi saya pikir menjadi faktor cukup penting dalam saya mengambil keputusan atau menemukan solusi dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Jadi guru senior sama pengawas. Sama pengawas sekolah. Kenapa Bapak? Ya itu tadi, kalau guru senior yang pertama karena yang bersangkutan kan istilahnya sudah lebih lama dari saya ya. Jadi saya bilang sini dan saya anggap bahwa insya Allah solusi-solusi yang dikeluarkan itu baik. Dan juga kalau untuk pengawas, ya tadi saya bilang karena dia atasan saya yang dekat, dan biasanya juga seperti itu saya lebih menghargai dalam mereka memberikan solusinya. Jadi di sini ada guru senior. Ada. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Bapak nih pembelajarannya yang bisa dipetik dari keputusan dalam mengambil itu seperti apa? Dalam keputusan dilema kita ini, kalau dari saya itu kita ambil solusi tenang itu sangat baik. Dalam artian kalau kita terlalu condong dengan memaksakan ya, kan tadi saya bilang tugas kita sebagai pendidik, tugas kita yang sering berbenturan itu ya, tugas kita sebagai keluarga. Nah, kalau kita lebih condong ke salah satunya, itu jelas tidak akan bertemu. Jadi kalau saya sih lebih bagaimana menemukan jalan tengahnya, di mana tugas kita sebagai pendidik bisa jalan, kewajiban kita sebagai entah itu kepala keluarga, entah itu sebagai ibu rumah tangga, itu juga tetap bisa berjalan. Jadi berdasarkan apa itu Pak kalau misalnya paradigmanya itu? Kalau ngomong kasihan lebih ke rasa ya kasihan kali ya, kasihan dan kepedulian. Iya. Kalau ada yang lain Pak, kasus yang lebih ini ada lebih menjadi dilema selain keluarga dan pekerjaan. Kalau yang sering terjadi di sekolah saya itu lebih ke yang kebetulan dengan keluarga, masalah keluarga tentang itu karena kesibukan ngurusi anak, ada juga yang ya suaminya jauh gitu ya, suaminya jauh, dan juga intinya gitulah, intinya lebih ke masalah keluarga yang membuat jadi terkadang ada tugas-tugas sebagai pendidik itu mengarah ke hal lain. Baik Pak Baim, saya rasa ini sudah cukup ya Pak ya pertanyaannya. Alhamdulillah ini sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi juga buat saya sebagai berbagi pengalaman dari Pak Baim yang selama ini sudah bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Baim. Ya, nanti diminum dimakan. Iya ya.